Ya, masuk semua Bapak Ibu nggih. Kita mulai saja. Saya awali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di salah satu kegiatan program Guru Penggerak, tepatnya pada kegiatan Ruang Kolaborasi untuk modul 2.3. Ini Bapak Ibu ya, tanpa takdirnya, tanpa izinnya, sulit Pak kita bisa merencanakan bersama-sama di ruang virtual ini Pak. Jadi ibaratnya katanya Pak Tauhid, daun jatuh dari pohonnya itu menunggu izin darinya gitu Bapak Ibu. Apalagi kegiatan kita yang sangat besar ini Bapak Ibu ya. Itu. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul dengan beliau Bapak Ibu. Tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita pada malam hari ini adalah kegiatan Ruang Kolaborasi RK modul 3.2 yang judulnya adalah kucing ya Bapak Ibu ya. Kucing enak Bu. Kadang-kadang saya senang dengan kalimat ini kucing gitu. Bapak Ibu ya, itu. Jadi di dalam RK ini Bapak Ibu ada 2 sesi yang harus kita lewati Bapak Ibu ya. Sesi 1 yang kita laksanakan pada malam hari ini berkaitan dengan kegiatan latihan Bapak Ibu. Latihan dalam kegiatan kucing itu Bapak Ibu ya. Kegiatan pelatihan. Kucing itu kan sama dengan pelatihan Bapak. Ini. Kucing itu ya pelatihan ya kucing Bapak Ibu ya. Ini latihannya. Jadi sesi 1 ini adalah latihannya Bapak Ibu ya. Terus besok kita ketemu lagi Bapak Ibu di jam yang sama insya Allah di sesi 2. Sesi 2 itu adalah prakteknya. Itu Bapak Ibu. Apa perbedaan antara sesi 1 dengan sesi 2? Ya sesi 1 latihan, sesi 2 prakteknya. Ini. Tetapi kami harapkan di dalam sesi 2 itu nanti Bapak Ibu tetap menggunakan kegiatan yang ada di sesi 1 biar Bapak Ibu tidak membuat dari awal. Ini Bapak Ibu ya, tidak membuat dari awal. Jadi kegiatannya diharapkan seperti sesi 1 Bu. Karena sebetulnya ya sama saja sesi 1, sesi 2. Sekarang latihannya, besok prakteknya. Mengapa kok ada sesi 2 dan besok praktek? Karena praktek di sesi 2 itu nanti yang akan diunggah di LMS Bapak Ibu. Ini akan diunggah di LMS. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sana saya coba untuk share screen, mudah-mudahan kuat laptop saya ini untuk share screen. Kalau nggak kuat nanti saya minta tolong paketnya IT ini. Ini ada Pak Nuruddin ini. Kayak tadi di kelas F karena laptop saya bermasalah share screen sehingga saya minta tolong Pak Indra itu paketnya IT di kelas F. Paketnya IT di kelas E Pak Nur itu. Tolong nanti dibantu ya Pak Nur. Saya agak Pak. Nggak bisa share screen Pak Nur. Ini. Baik, saya coba dulu Pak. Saya coba dulu, mudah-mudahan bisa. Belum muncul Bapak Ibu nggih? Belum ya, karena saya cek di HP saya nggak muncul gitu Bapak Ibu. Silakan Pak Nur diambil alih Pak, kalau misalnya nggak muncul Pak. Bisa ya Pak Nur ya? Ini mulai muncul Pak. Ini. Halo Pak? Sudah muncul Pak. Mulai ya Pak? Sudah muncul Pak? Sudah muncul ya. Oke, alhamdulillah. Tampilannya ini. Oke, tampilannya sudah muncul ya Pak? Ada gambarnya. Belum, malah yang di-share ini meet-nya Pak. Yang di-share Pak. Yang share screen-nya. Belum presentasinya. Oke, coba saya dari awal.
Tuhan verifikasi rencana aksi tanggung jawab. Muncul ya Pak Nur ya? Sampun Pak. Nggih, kelihatannya muncul. Muncul Pak. Alhamdulillah. Ini lho Pak, kadang-kala karena kekuatan jaringan ya Pak, seperti ini. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa muncul Bapak Ibu. Ini daftar kelompok Alur Merdeka, Ruang Kolaborasi RK Modul 2.3 Kucing, sesi 1, Kamis 24 Maret 2022, kelas E. Kelas E dimulai jam 19.30. Saya bacakan ke Bapak Ibu ya. Kelompok A itu terdiri dari Bu Sri Gadaningsih, Bu Sri Rahayu, Bu Heti Winingsih, itu kelompok A. Terus kelompok B, Pak Edianto, Bu Tuti Juniarsih, terus Bu Siti Aiti, dan Pak Muhammad Nuruddin. Khusus kelompok B ini isinya 4 anggota Bapak Ibu ya, khusus kelompok B. Kelompok C terdiri dari Bu Lika Marlina, Bu Aprilia Ratnanitias, dan Bu Suharni. Kelompok C, terus kelompok D, Bapak Muhammad Tauhid, Pak Eko Nugroho, Pak Rasmo Sigit Pamungkas. Ini daftar kelompoknya, Pak. Ini daftar kelompoknya. Terus bagaimana dengan pengelompokan ini, Bapak Ibu? Seperti hanya di catatan ini, Bapak Ibu, ya. 1. Setiap CGP berperan menjadi coach, berperan menjadi guji, dan berperan sebagai pengamat. Ini. Jadi Bapak Ibu berapa ini? Ber-13 ya Bu. Kelas E kan 13 ya Bu Bapak Ibu nggih. Kelas E 13 itu nanti masing-masing merasakan sebagai coach, merasakan sebagai guji, dan merasakan sebagai pengamat. Ini Pak. Kita menyampaikan dan di sesi 1 dulu ya Pak, kita tidak berbicara sesi 2. Sesi 2 nanti terakhir-terakhir kalau memang ada waktunya tidak terlalu malam, kita beri gambaran sehingga besok tinggal actionnya saja. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, 1, setiap CGP berperan menjadi coach, sebagai guji, dan sebagai pengamat. Terus yang kedua, sesi 1 adalah latihan kucing. Setiap kelompok menentukan pemeran coach, uji, dan pengamat secara bergantian. Ini untuk sesi 1, Pak. Nanti saya jelaskan. Terus yang ketiga, kegiatan latihan kucing tiap CGP pada saat berperan menjadi coach direkam dan dikirim ke fasilitator. Ini, kami tidak mungkin Bapak Ibu dengan waktu 1 jam nanti, saya kurang tak rekam, Pak. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Dikirim P43 nanti kalau nggak direkam, Pak. Sebentar Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kegiatan latihan kucing tiap CGP pada saat berperan menjadi coach direkam dan dikirim ke fasilitator. Saya bacakan dulu. Terus yang keempat, setiap CGP dalam kelompok memilih kasus. Silakan dipilih apa kasus 1, kasus 2, kasus 3 yang disiapkan di dalam LMS. Jadi di LMS itu Bapak Ibu di sesi 1 itu ada 3 kasus. Silakan nanti dipilih. Baik, sekarang saya ambil contoh saja Pak, biar lebih jelas. Saya pakai kelompok yang B saja, karena kelompok B itu jumlahnya paling banyak Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh begini. Kelompok B, Pak Edianto, ada Bu Tuti Juniarsih, ada Bu Siti Aiti, dan ada Pak Muhammad Nur di kelompok B ini. Pak Edianto, ini kegiatannya ya Bapak Ibu ya di kelompok B. Pak Edianto itu sebagai coach nomor 1.
Terus Bu Tuti Yuniarsi, coach nomor 2. Ini memberikan tanda seperti ini biar bisa dipahami Bapak Ibu nggih. Bu Siti IT sebagai coach nomor 3. Pak Nur sebagai coach nomor 4. Ini Bapak Ibu. Terus yang berikutnya nanti Pak Edianto juga akan menjadi kunci nomor 1, Bu Tuti, kunci nomor 2, Bu Siti, IT nomor 3, Pak Nur juga menjadi kunci nomor 4. Ini Pak ya, saya membacakan perannya saja dulu. Terus nanti juga Pak Edianto akan menjadi pengamat. Ini Bapak Ibu ya, Bu Tuti Yuniarsi juga akan jadi pengamat. Bu Siti IT juga akan jadi pengamat, Pak Nur juga akan jadi pengamat. Ini Pak. Jadi empat teman ini akan sama-sama merasakan peran-peran di dalam kegiatan kucing. Ini Bapak Ibu nggih. Terus bagaimana nanti kegiatannya? Kegiatan yang pertama, tadi nomor 1, coachnya kan Pak Edianto. Ini. Nomor 1, coachnya Pak Edianto. Bagaimana posisi Bu Titi Yuniarsi adalah sebagai kunci. Ini. Bu Tuti Yuniarsi sebagai kunci. Bu Siti IT dan Pak Nur Rohudin sebagai apa? Sebagai pengamat. Ini Bapak Ibu ya, saya ambil contoh yang nomor 4. Nanti juga saya ambil contoh yang jumlah kelompoknya 3, Pak. Kalau jumlah kelompoknya 3 itu lebih simpel, Pak. Lebih enak, Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Edianto untuk kegiatan pertama sebagai coach, Bu Tuti sebagai kunci, Pak Nur sama Bu Siti IT sebagai pengamat. Sebagai pengamat, nanti Bapak Ibu akan dilengkapi dengan sebuah instrumen. Yang insya Allah instrumennya sudah kami share di WA itu Pak. Atau bisa dengan download di LMS. Ada itu Bapak Ibu ya instrumennya. Ini untuk kegiatan pertama di kelompok B. Bagaimana kegiatan kedua Bapak Ibu? Kegiatan kedua berputar Bu, Bapak. Bu Tuti Yuniarsi sebagai coach kedua. Nanti Bu Siti IT sebagai kunci. Pengamatnya siapa? Pengamatnya tetap Pak Nur sama Pak Edianto sebagai pengamatnya. Jadi khusus kelompok B ini pengamatnya 2 Pak. Pengamatnya 2 khusus kelompok B. Terus yang berikutnya ada kegiatan ketiga. Bu Siti IT sebagai coach, nanti Pak Nur sebagai kunci. Bapak Ibu ya. Siapa pengamatnya? Pak Edianto sama Bu Tuti Yuniarsi. Ini Bapak Ibu. Ini ketiga. Yang keempat sekarang, kegiatan keempat, Pak Nur sebagai coach, terus Pak Edianto sebagai kunci, siapakah pengamatnya? Bu Tuti Yuniarsi sama Bu Siti IT. Itu untuk kelompok B. Jadi kelompok B itu ada 2 pengamat Bapak Ibu ya, karena jumlahnya 4 memang. Sekarang bagaimana dengan kelompok yang di situ jumlahnya adalah 3 orang Bapak Ibu. Sampai saya ambil contoh kelompok A. Di sini. Berarti di sini ada 3 kegiatan kucing. Ini Bapak Ibu ya, Bu Sri Kadaningsih Kut 1, Bu Sri Rahayu Kut 2, Bu Heti Winingsih ini adalah Kut 3. Jadi ada 3 kegiatan kucing Bapak Ibu. Sekarang saya jabarkan, Bu Sri Kadaningsih sebagai Kut pertama, siapa kuncinya adalah Bu Sri Rahayu. Pengamatnya siapa? Bu Heti Winingsih. Enak Bu, Bapak lengkap kalau misalnya cuma anggotanya 3 orang dalam satu kelompok itu masing-masing berperan Bapak Ibu ya, ada kut, ada kunci dan ada pengamatnya. Terus kegiatan kedua, Bu Sri Rahayu sebagai kut, Bu Heti Winingsih sebagai kunci, terus pengamatnya siapa? Bu Sri Kadaningsih. Kegiatan ketiga, Bu Heti Winingsih sebagai kut, terus kuncinya adalah Bu Sri Kadaningsih, pengamatnya adalah Bu Sri Rahayu. Baik Bapak Ibu, dari sini dulu. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, Bapak Ibu, monggo kami aturi. Ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Saya persilakan. Dari jabaran saya tadi itu tentang tugas kelompok. Silakan Bu Heti Winingsih, monggo diaturi. Pak, berarti dalam praktek itunya saling bergantian ya Pak? Oke, Bu. Jadi sekarang masih belum praktek, sekarang masih latihan Bu. Oke. Jadi walaupun konsepnya itu masih latihan, Bapak Ibu, sesi 1 itu latihan Bu. Prakteknya nanti di sesi 2. Mengapa saya katakan
sesi 2 itu nanti prakteknya, karena di situ Bapak Ibu tidak usah jadi pengamat, tidak memerlukan pengamat nanti. Yang ada di situ cuma coach dan kusinya Bapak Ibu. Pengamatnya nggak usah ini, tapi tetap direkam. Masing-masing teman-teman CGP nanti merekam pada saat dirinya sebagai coach ini Bapak Ibu lah. Hasil rekaman itu nanti yang akan diunggah di LMS. Gitu. Bahkan Bu Heti Winingsih ada sesuatu lagi mungkin Bu Heti? Nggih, Pak. Sampun nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih, monggo. Oh, Pak Eko Nugroho, monggo Pak Eko Nugroho. Nggih, Bapak, matur nuwun. Nggih. Ini berarti sesi ini kita nanti akan ke kurikulum masing-masing berarti Pak nggih. Nggih, Pak. Jadi kita per kelompok tadi langsung setelah ini Bapak menjelaskan clear kepada kami, kemudian kami langsung melakukan latihan bersama kelompok masing-masing itu nggih Pak. Nggih Pak. Jadi betul sekali Pak Eko Nugroho, karena sesi 1 itu kan waktunya cuma 1 jam Pak. Kami tidak mungkin istilahnya melakukan kegiatan latihan untuk semua kelompok Pak. Makanya tadi saya pilih untuk kelompok E Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Pak Raspo sanggup, Bu Ratna Ningtyas sanggup, Pak Nur juga sanggup. Nanti itu sebagai permodelan kita di latihan ini Pak. Tetapi Bapak Ibu setelah kegiatan ini silakan Bapak Ibu per kelompok itu berkomunikasi sendiri. Itu Bapak Ibu ya, per kelompok berkomunikasi sendiri nanti Bapak Ibu. Jadi kelompok A mungkin ya ketuanya Bu Sri Kadaningsih, silakan diatur sendiri nanti teknisnya. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena walaupun latihan, kami berharap tetap ada rekaman Bapak Ibu. Pada saat Bu Sri Kadaningsih menjadi coach, direkam. Pada saat Bu Sri Rahayu jadi coach, juga direkam. Pada saat Bu Heti Winingsih jadi coach, juga direkam. Ini Bapak Ibu ya, nanti mohon rekaman masing-masing CGP Bapak Ibu, itu mohon di-share ke WA saya Bapak Ibu, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semuanya itu pada latihan itu juga melakukan kegiatan, betul loh Bu Bapak, itu sebagai bahan laporan saya, bukti saya ke P4TK, matematika nanti Bapak Ibu. Jadi mohon nanti diatur sendiri Bapak Ibu ya, diatur sendiri, silakan dibuat Google Meet mungkin Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh aja kelompok A saja, silakan nanti di antara kelompok A ini dibuat Google Meet, diundang Bu Sri Kadaningsih, diundang Bu Sri Rahayu, diundang Bu Heti Winingsih, ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan kegiatan kucing. Masing-masing nanti akan berperan sebagai coach, berperan sebagai kusi, dan berperan sebagai pengamat. Itu Pak. Jangan lupa direkam. Ini, perekaman ada 2 model Pak, silakan. Untuk kegiatan ini, silakan nanti misalnya rekaman itu dijadikan 1, nggak ada masalah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi rekaman nanti langsung jadi 1. Di situ isinya ada Bu Sri Kadaningsih, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Heti Winingsih pada saat beliau jadi kucing. Maaf, jadi coach. Itu Bapak Ibu. Ini. Atau Bapak Ibu bisa memotong rekaman itu nggak apa-apa juga. Terserah Bapak Ibu. Nanti terserah mana yang lebih enak menurut Bapak Ibu. Bisa rekaman itu atas nama kelompok A, semuanya isinya ya tadi yang saya sampaikan. Bisa rekaman kelompok A ini per individu. Jadi ada rekamannya Bu Sri Kadaningsih, Bu Sri Rahayu, dan Bu Heti Winingsih. Itu Pak. Jadi mohon nanti diatur sendiri ya Pak ya. Dibuat di Google Meet, silakan nanti diatur sendiri, mungkin nanti atau besok silakan pagi itu Pak. Ini toh masih daring kan Pak. Kalau daring walaupun kita ngajar kan masih sempat Pak. Ini insya Allah tidak lebih dari 30 menit Pak. Kalau memang itu nanti waktunya efektif. Mengapa? Kalau tidak lebih 30 menit. Karena Bu Sri Kadaningsih pada waktu menjadi coach itu cuma 10 menit. Bu Sri Rahayu cuma 10 menit, Bu Heti Winingsih juga cuma 10 menit Pak. Ini rekamnya itu nanti. Rekamnya cuma 10 menit. Sehingga hanya ya berkisar sekitar 30 menit ya Pak. Sambil persiapannya mungkin lebih kurang 1 jam. Insya Allah dilakukan pada waktu pagi hari, besok insya Allah bisa itu Pak. Mungkin begitu Pak Eko nggih? Ada sesuatu yang tidak jelas mungkin Pak Eko? Betul nggih Pak Eko nggih yang dimaksudkan Pak?
Pak Nur sama Bu Ika. Oke, jadi setelah ini monggo saya persilahkan nanti, saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan masing-masing kelompok ini menentukan ketuanya, Pak. Karena kelompok itu kan kalau nggak ada ketuanya nanti nggak ada pemimpinnya, malah nanti malah ada banyak hambatan Bapak Ibu ya. Misalnya kelompok A, ketuanya Bu Sri Kadaningsih misalnya. Silakan nanti berkomunikasi dengan Bu Sri Rahayu, Bu Heti Winingsih, dan menyiapkan Google Meet-nya, Pak. Ini, menyiapkan Google Meet-nya. Tuh, karena kan daring, loh, Pak. Enak daring, Pak. Kalau tatap muka kan repot, Pak. Masih ngurusi transportasi, masih ngurusi konsumsi, ya, Pak. Kalau masih ngurusi tempatnya lagi. Kalau daring kan enak. Ya sudah, nanti kita janjian besok. Kita dari sekolah masing-masing. Nanti linknya dibuat sama Bu Sri Rahayu misalnya, nanti dibagikan ke Bu Sri Kadaningsih, ke Bu Heti Winingsih, linknya itu. Jadilah Pak, nanti direkam gitu Pak. Itu Bapak Ibu ya. Ini kalau ada kendala tentang rekaman, Bapak Ibu, di sini teman-teman itu banyak sekali yang sangat menguasai bagaimana teknik perekaman itu. Mengapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena belajar ID itu masih belum efektif sekarang Pak. Ini belajar ID masih belum efektif karena memang prosesnya masih verifikasi Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi teman-teman yang masih belum punya akun belajar ID itu diberi kesempatan sama kementerian itu sampai 12 April Pak. Silakan Bapak Ibu cek apakah sudah beres akun belajar ID-nya, apakah sudah ditautkan di SIM PKB-nya. Kalau memang sudah digaungkan berarti sudah beres. Verifikasinya nanti sampai 12 April. Oleh karena itu, belajar ID yang jenengan pakai sekarang ini tidak ada yang namanya fasilitas rekam, Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah teman-teman semuanya akan bisa mensiasati bagaimana cara merekam. Itu nanti ini ada Pak Nur, ada Pak Edianto ini, pakar-pakarnya rekaman ini nanti. Dan teman-teman yang lain ini. Bisa nanti saling kolaborasi Bapak Ibu ya, nggak usah malu-malu untuk bertanya Bapak Ibu. Kita di kelas ini adalah satu saudara Pak. Punya ibu namanya Bu Asisi, punya bapak namanya Pak Wahidin. Ya. Betul Pak Wahidin ya Pak, PP1-nya ya Pak Eko gitu. Betul Pak Eko gitu. Leres. Jadi beliau-beliau itu adalah bapak dan ibu kita lah Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya ada sesuatu curhat kepada beliau nggak apa-apa Pak. Ini. Karena komunikasi itu adalah bahasa yang paling efektif ya Pak. Ini jadi kalau misalnya pas ada kegiatan lokakarya, oh Pak saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa Bapak karena kepentingan ini. Insya Allah beliau bisa memberikan toleransi asalkan alasan-alasannya itu masuk akal gitu loh Pak. Daripada langsung menghilang Pak, Bapak Ibu ya. Ini kalau langsung menghilang itu repot. Ini dia anakku moro-moro hilang gitu. Kok lokakarya ini nggak hadir, lokakarya ini nggak hadir lah itu loh Pak. Sedangkan beliau itu punya laporan yang harus dipertanggungjawabkan loh Pak. Kemarin sebagian dari kegiatan di lokakarya itu sudah mulai ditagih Pak nilainya sama P43. Tadi malam saya kan penyampaian persepsi dengan P43 matematika itu Pak. Ini koordinatornya bilang kemarin saya cek Pak nilai-nilai yang di lokakarya itu ada sebagian yang belum diselesaikan sama teman-teman PP. Ya, tapi insya Allah kalau Kabupaten Brebes PP-nya sudah sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu ya tidak senang menunda-nunda pekerjaan. Gitu, Bapak Ibu. Jadi yang penting komunikasi. Termasuk dengan saya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada halangan, tidak bisa mengikuti kegiatan, yang penting komunikasi Bapak Ibu. Karena kita semuanya ini kan manusia loh Pak. Manusia berarti punya sifat-sifat manusiawi kan, gitu loh Bapak Ibu ya. Ini jangan langsung menghilang begitu saja. Kalau misalnya pas kebetulan tidak bisa hadir di ruang virtual atau tidak bisa lokakarya, monggo, tapi tetap komunikasi dengan PP-nya. Kasihan PP-nya, karena PP-nya setiap selesai lokakarya itu membuat laporan loh Pak. Itu tanyakan kalau nggak percaya ke Pak Wahidin sama Bu Azizi Pak. Mesti membuat laporan, bukan hanya laporan, tetapi membuat penilaian Bapak Ibu. Ini. Dan itu harus cepat, itu loh Bapak Ibu. Nggak boleh ditunda-tunda loh Pak. Ditagih sama P43 matematika. Itu Bapak Ibu ya. Ini, Bapak Ibu.
Itu mungkin hanya tambahannya begitu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu mungkin yang perlu disampaikan, monggo kami aturi. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak. Oke, monggo Pak. Iya Pak. Saya Pak. Oke, Bu Lika. Bu Lika, semoga cepat sembuh Bu Lika. Pak. Ya amin Pak, terima kasih Amin. banyak Pak. Ya, Ini monggo, Bu mau Lika. tanya masalah Oke. kasusnya Pak. Ini kan setiap CGP kan jadi coach ya Pak ya. Oke. Itu kasusnya sama atau berbeda-beda gitu Pak? Kan di LMS ada 3 ya Pak. Kita Oke. milih sendiri atau bagaimana? Oke. Jadi saya kembali ambil contoh ini kelompoknya. Kalau dengan kelompok kan enak Bu. Saya ambil contoh kelompok B. Nah, mengapa kasusnya 3, anggota kelompoknya 4? Bagaimana pas baginya itu? Apakah nanti orang keempat, di sini orang keempatnya kan Pak Nur, apa membuat kasus sendiri kan begitu Bapak Ibu ya? Jadi begini Bapak Ibu, Bu Lika, nanti kasus yang ada di LMS itu kan disiapkan 3 kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Saya ambil contoh kelompok B. Misalnya kasus 1 nanti akan jatuh kepada Pak Edianto, kasus 1. Kasus 2 ke Bu Tuti Juniarsi. Kasus 3 ke Bu Siti Aiti. Tuh, Pak Nur kan nggak punya bagian ini. Apakah Pak Nur nggak usah melakukan kegiatan coaching? Nggak seperti itu. Karena CGP itu kan punya kewajiban nanti unggah rekaman coachingnya gitu loh Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan Pak Nur? Pak Nur ini malah lebih enak. Pak Nur dipersilahkan memilih di antara kasus 1, 2, dan 3. Gitu loh Bapak Ibu ya. Ini. Jadi nanti dibagi rata aja lah Bapak Ibu ya. Nggak usah diundi loh Pak. Sudahlah semuanya bobotnya kan sama itu. Jadi untuk kelompok B, kasus 1 Pak Edianto misalnya, kasus 2 Bu Tuti Juniarsi, kasus 3 Bu Siti Aiti, dan Pak Nur adalah milih. Silakan Pak Nur nanti milih Pak Nur ya. Apa milih kasus 1, apa milih kasus 2, atau milih kasus 3. Itu Pak Nur. Itu. Jadi ada 2 kasus yang sama. Mengapa? Karena kelompok B anggotanya 4. Ini. Kelompok A malah enak Bu, Bapak. Nanti tinggal membagi saja. Bu Sri Kadaningsih kasus 1, Bu Sri Rahayu kasus 2, Bu Heti kasus 3. Karena jumlahnya 3 sesuai dengan kasusnya. Ini kasus 4. Jadinya pas ya? Dalam Pak, Bu? Jadinya pas ya kalau 3 mah satu-satu. Enggak, kalau 3 malah lebih bagus Bu. Karena langsung satu-satu. Kalau lebih dari 3 berarti ada 2 kasus yang ada 2 anggota yang kasusnya sama. Ya ini seperti nanti Pak Nur ini silakan milih dari 1, 2, 3, milih yang mana Pak Nur. Oh saya milih 1, berarti nanti sama dengan Pak Edianto. Gak apa-apa, kasusnya sama-sama kasus 1. Insya Allah dalam kegiatan kucingnya itu berbeda Bapak Ibu ya. Antara Pak Edianto dengan Pak Nur, walaupun kasusnya itu kasus 1. Itu Bapak Ibu. Ngoten nggih Bu Lika nggih? Pripun Bu Lika, masih ada sesuatu yang tidak paham? Cukup Pak, paham ya Pak. Makasih banyak Pak. Cukup ya Pak. Ini Pak Nur mau bertanya. Monggo Pak Nur, dipersilahkan. Ini Pak, ini untuk kegiatan besok ini kan berarti kita presentasi Pak nggih. Cabut. Kegiatan besok Pak, kegiatan untuk kegiatan. Jam 19.00. Berarti saya harus menyampaikan kegiatan besok. Oke, nggak apa-apa. Ini loh, super cepat. Ya. Ini maksudnya biar kita menyiapkan apakah kita nanti dari 13 orang itu berarti kita presentasi semua, kasusnya itu kita presentasikan semua, apa hanya perwakilan saja per kelompok, hanya 1 kasus saja gitu. Kalau misalkan semua kan nanti sampai malam banget itu Pak. Oke, Mbak Nur. Jadi begini Pak Nur, karena sudah ada pertanyaan untuk kegiatan besok, saya coba jelaskan untuk kegiatan sesi 2 gitu Pak. Kegiatan sesi 1 itu konsepnya adalah latihan Pak Nur. Makanya tadi saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya di kelompok, silakan dibentuk kelompok, nanti Bapak Ibu diskusi sendiri dan melakukan latihan sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Mengapa begitu? Karena kami menginginkan hasil rekamannya. Rekamannya silakan rekaman secara keseluruhan dari kelompok atau rekaman per
anggota dari kelompok itu. Silakan dipilih. Seluruhan nggak apa-apa, berarti kelompok A, 3 orang langsung jadi 1 direkam. Terus misalnya perbagian, berarti harus dipotong. Kelompok A kan ada Bu Kadaningsih, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Heti. Berarti masing-masing punya rekaman sendiri. Terserah, itu versinya Bapak Ibu. Ini merdeka, Bu. Merdeka belajar. Ya Pak, Ibu kan sekarang konsepnya merdeka sudah. Yang penting kan nyampe gitu loh Bapak Ibu ya. Bagaimana untuk besok? Untuk besok Bapak Ibu ya, waduh, ini nanti juga saya siapkan Pak. Karena untuk besok itu, gini aja sudah. Saya akan buka lagi yang anggota kelompok tadi ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa diingat Pak. Baik Bapak Ibu, saya coba buka yang tadi. Kadung saya, Pak. Saya tutup itu tadi. Sudah muncul Pak Nur, daftar kelompoknya Pak. Tereng ya Pak? Tereng, yang bisa. Lambatnya masalah nih Pak. Yes, iya, laptop kuno gitu Pak Nur ya. Gini aja Bapak Ibu, saya sampaikan secara visual, mudah-mudahan cepat muncul nanti. Oke. Kelas E, kelompok A. Ini Bapak Ibu ya, kelompok A. Bagaimana kegiatan kelompok A untuk besok? Jadi kegiatan kelompok A untuk besok, Bapak Ibu ada sesi 2, itu tidak usah ada peran pengamat Bapak Ibu. Jadi tidak usah ada peran pengamat. Di situ yang ada cuma peran coach dan kuci. Bapak Ibu ya, di situ cuma peran kut dan kuci. Saya ambil contoh kelompok A. Kegiatan untuk kelompok A besok, Bu Sri Kadaningsih sebagai kut 1, Bu Sri Rahayu sebagai kuci 1. Ini Bapak Ibu ya, Bu Sri Kadaningsih sebagai kut 1, Bu Sri Rahayu sebagai kuci 1. Ini. Bagaimana posisi Bu Heti? Bu Heti sementara sembunyi dulu. Bu Heti sementara sembunyi dulu. Jadi nanti pada saat terjadi kegiatan kucing antara Bu Sri Kadaningsih dan Bu Sri Rahayu, pada saat itu sudah harus mulai direkam. Karena rekaman itu menghendaki secara pribadi Bapak Ibu. Per CGP, tidak boleh kelompok. Ini Bapak Ibu ya. Ini, jadi pada waktu kegiatan kucingnya Bu Sri Kadaningsih dan Bu Sri Rahayu, pada saat itu juga sudah mulai direkam, hasil rekamannya nanti miliknya Bu Sri Kadaningsih untuk diunggah di LMS. Ini Pak, jadi kegiatan pertama untuk kelompok A itu. Terus kegiatan kedua untuk kelompok A, dibalik Bapak Ibu ya, Bu Sri Rahayu sebagai coach, Bu Sri Rahayu sebagai kut, Bu Heti Winingsih sebagai kuci. Ini Pak. Nah, bagaimana posisi Bu Sri Kadaningsih? Sementara sembunyi dulu. Jadi di situ yang nanti direkam adalah kegiatan kucing antara Bu Sri Rahayu dengan Bu Heti Winingsih. Ini Pak. Terus di kelompok A ini masih ada kut ketiga Bapak Ibu. Kut ketiga siapa? Bu Heti Winingsih sebagai kut ketiga. Terus kucinya siapa? Bu Sri Kadaningsih sebagai kucinya. Direkam lagi Bu, Bapak sebagai nanti akan menjadi hasil rekaman atas nama Bu Heti Winingsih yang nanti akan di-share ke LMS, diunggah di LMS itu Bapak Ibu ya. Ini. Jadi permainannya seperti itu Pak Nur untuk besok, untuk sesi 2, permainannya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk sekali kegiatan kucing? Tadi saya sampaikan Pak. Saya sampaikan Bapak Ibu ya, karena besok itu waktunya 3 jam Bapak Ibu. Waktunya besok 3 jam. Malam hari ini waktunya 1 jam cuma latihan ini. Tapi nggak apa-apa, lebih sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu besok waktunya 3 jam. Oleh karena itu saya menggunakan rentang waktu saja, pokoknya antara 10 sampai 15 menit Pak setiap kucing.
setiap KUT itu menyampaikan apa kegiatan kucingnya. Jadi Bu Sri Kadaningsih diharapkan apa namanya durasi rekamannya antara 10 sampai 15. Bu Sri Rahayu 10-15. Bu Heti Winingsih juga 10-15. Ini loh Pak Nur, memang nanti ya agak lama Pak. Itu Pak Nur ya. Tapi gimana lagi ya, karena tuntutan LMS harus begitu Pak Nur. Ini. Jadi diharapkan nanti ya paling tidak 10 menit itu bagus Pak. Saya memakai tentang waktu 10 sampai 15, saya khawatir teman-teman lebih dari 10 menit gitu loh Pak. Ini 11 menit, 12 menit, 14, monggo tidak apa-apa. Pokoknya diharapkan tidak lebih dari 15 menit itu Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu Pak Nur. Kegiatan untuk besok. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang sampun nggih Pak Nur nggih. Silakan Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Pak Nur. Mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan. Pak Raspo Sigit, monggo Pak Raspo. Nanti terakhir aja Bapak Ibu ya kegiatan kucingnya. Ini saya sudah siapkan ini. Aktor dan aktrisnya ini. Salah satunya Pak Raspo nanti. Bapak Ibu punya gambaran gitu loh Pak. Walaupun sudah ada 2 video yang kemarin saya share itu. Silakan 2 video itu dibuat lagi Pak. 2 video itu ada video tentang kegiatan kucing Bapak Ibu ya, yang kemarin sudah saya share itu. Tapi nanti saya tambahkan lagi. Silakan nanti kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Raspo, Pak Nur dan Bu April itu nanti silakan diamati. Bapak Ibu silakan komen kalau memang waktunya tidak terlalu malam gitu Pak Ibu. Oke, monggo Pak Raspo. Itu Pak berarti yang di-upload di LMS secara individu berarti ketika CGP itu sebagai coach Pak ya? Oke Pak, leres. Jadi sebagai coach itu yang di-upload di LMS Pak. Tuh. Terus di LMS kan sudah ada apa namanya pemberian namanya ya Pak. Jadi nanti mohon nanti dikasih nama sesuai dengan permintaan LMS itu Pak. Itu ada nama terus apa instansi atau nomor atau bagaimana itu Pak. Saya nggak hafal itu masih. Boten nggih Pak Raspo nggih. Nanti nggih Pak. Oke. Pada waktu Bapak Ibu menjadi coach direkam dan rekamannya itu nanti yang akan diunggah di LMS Bapak Ibu. Tuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, monggo. Jadi ada lagi Bapak Ibu, Bu Lika Marlina, monggo Bu Lika. ya mohon maaf Bapak yang tanya lagi ya Pak. Nggih, monggo silakan. Bapak berarti kan setiap CGP kan menjadi coach gitu ya Pak. Berarti yang Nggih. lain, misalkan yang tampil kelompok A ya Pak, yang lain berarti menyimak saja gitu ya Pak, melihat. Berarti tidak ada sesi tanya jawab dan lain-lain begitu Pak, apa gimana? Oh, benar. Matur nuwun. Pertanyaannya Bu Lika. Jadi begini Bu, kegiatan kucing ini kita akan menggunakan model Tirta. Kan ngoten nggih Bapak Ibu ya, insya Allah Bapak Ibu kan masih ingat. Nanti saya ingatkan kembali kalau lupa Pak. Karena memang itu mungkin di modul 1 itu ya. Kemarin kita berkenalan dengan model Tirta itu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Bu Lika, nanti kita membuat skenario Bu. Karena memang harus ada percakapan antara coach dengan kucinya. Ini. Antara yang istilahnya pelatih dengan yang dilatih. Saya pakai bahasa begitu ya Bapak Ibu ya. Coach itu pelatihnya, terus kuci itu kan yang dilatih Bapak Ibu ya, itu. Jadi ada percakapan. Percakapannya pakai model Tirta. Bagaimana model Tirta itu? Silakan Bapak Ibu lihat di lembar observasi pengamat itu loh Pak. Instrumen itu. Itu Bapak Ibu, saya tak coba tak share Pak. Mudah-mudahan bisa buka lagi. Bapak Ibu ya, sebentar saya share. Ini instrumen lembar observasi. Ini yang saat ini nanti dibawa oleh pengamat Bapak Ibu. Silakan nanti disiapkan bagi rekan-rekan yang kebetulan jadi pengamat, silakan diisi. Mungkin pada waktu Pak Eko jadi ikut, terus Bu Lika mungkin yang jadi kusinya. Mohon maaf ini saya acak Bu. Saya nggak hafal
itu hafal kelompoknya ini. Itu silakan teman CGP yang lain itu menjadi pengamat. Diisi Bapak Ibu. Nah inilah model Tirta itu Bu Lika G. Jadi silakan nanti model-model skenario-nya itu berangkat dari sini Bu Lika. Sampaikan tujuan. Menyampaikan tujuan kucing. Apa tujuan kucing itu? Kalau kasus 1 berarti tujuannya apa kira-kira di kasus 1 itu? Bu Lika G. Kasus 2 apa kira-kira tujuannya itu? Kasus 3 apa kira-kira tujuannya? Saya ambil contoh yang kasus 1. Kasus 1 itu kan dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dia punya kepandaian di bidang bahasa Inggris, ada lomba bahasa Inggris di kabupaten. Mic-nya gitu. Dalam Pak? Mic-nya Bulika tuh error tuh. Oh, Bulika error. Ditutup dulu Bulika mungkin. Di-mute aja Bulika. Di-mute saja Bu. Lah di-mute Bu. Alhamdulillah. Jadi saya ambil contoh kasus 1 Pak. Kira-kira tujuannya apa? Kucing dari kasus 1 itu. Ini Bapak Ibu yang menyampaikan tujuan kucing. Tujuan kucingnya itu kan dalam rangka memperkuat kepercayaan diri siswa. Dia pintar bahasa Inggris, mau diikutkan lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi siswa ini keberatan karena dia tidak punya kepercayaan diri, tidak pede gitu loh Bu Lika gitu. Mungkin seperti itu tujuannya. Silakan nanti dianalisa sendiri Pak untuk kasus 2 dan 3. Terus yang kedua, identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuci. Ini. Di sini berisi beberapa pertanyaan Bu Lika berisi beberapa pertanyaan dan umpan balik. Kenapa Nak, kamu kok kelihatannya tidak bersedia ikut lomba pidato bahasa Inggris atas nama sekolah dan lain-lain dan seterusnya. Itu namanya pertanyaan identifikasi. Ini biar mereka itu menjawab sendiri Bu Lika ya. Terus rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini yang saya katakan Bapak Ibu bahwa kegiatan kucing itu berbeda dengan kegiatan bimbingan konseling. Ini Bapak Ibu ya. Gak sama kegiatan kucing dengan kegiatan bimbingan konseling. Kalau bimbingan konseling, siswa punya masalah, datang ke ruang BK, di sana mungkin digali dulu permasalahannya apa sama guru BK, ini Bapak Ibu ya, dan guru BK memberikan solusi dan opsi-opsi pemecahan masalah yang dibawa oleh siswa atau peserta didik itu BK. Tapi kalau di sini, KUT itu hanya memberikan pertanyaan. Mengapa kamu kok gak percaya diri? Dia kan akhirnya menjawab, kira-kira apa permasalahannya? Kok takut sih ikut lomba tingkat kabupaten bahasa Inggris? Ya, kamu Bapak Ibu tahu loh, kamu itu pintar sekali bahasa Inggrisnya. Itu Bapak Ibu ya, itu bedanya antara BK dengan. Jadi opsinya, jalan keluarnya, jawabannya itu lahir dan datang dari kunci, bukan dari coach Bu. Coach hanya menyiapkan pertanyaan untuk memancing, mengeksplor, ya Bapak Ibu ya, dari kunci tadi itu, dari yang dilatih lah, begitu Bapak Ibu, dari siswa yang bermasalah tadi itu, sehingga dia akan menemukan solusi dan menemukan opsi-opsi dari permasalahannya sendiri. Oh iya ya Pak, manusia itu kan sama, sederajat. Kok saya harus minder dengan anak-anak dari sekolah lain? Saya nggak boleh minder. Nah itu loh Bu, itu yang diharapkan. Itu kan muncul dari siswa, bukan dari coachnya. Ini Bapak Ibu, itu bedanya antara BK dengan kegiatan kucing. Terus yang berikutnya, rencana aksi memberikan pertanyaan, dan tadi itu Bapak Ibu ya, tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Karena nanti ini, kalau kasus 1 itu tujuannya kan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri Bapak Ibu. Nah, nanti komitmennya gimana? Komitmennya, dia akan merasa begini Pak, tapi bukan dari guru loh Pak, Bapak Ibu ya. Guru hanya memancing melalui pertanyaan. Ini. Nanti dia akan, di dalam hatinya, ya Pak, saya siap ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah, itu kan sebuah komitmen gitu loh Bapak Ibu. Dan itu muncul bukan karena muncul dari
code-nya, tapi muncul dari kuncinya, dari siswanya tadi itu Pak, berdasarkan pancingan-pancingan pertanyaan yang diberikan oleh code-nya. Itulah bedanya antara Bulika dengan kegiatan kucing. Nonton Bulika, berarti di sini ada skenario Bulika. Ada skenario percakapan antara coach dengan kuncinya, antara pelatih dengan yang dilatih, antara guru dengan siswanya. Itu Bulika, mudah-mudahan bisa dipahami. Nonton Bulika, nanti silakan diidentifikasi kasusnya. Bulika nanti ketemu kasus berapa? Oh, kasus 1. Dianalisa, Bu. Nanti ini aja Bu yang dipakai, langkah-langkah model Tirta ini aja yang dipakai pada waktu kita melakukan kegiatan kucing. Ini Bu yang dipakai itu sebagai panduan kita. 1, menyampaikan tujuan, 2, identifikasi, 3, rencana aksi, 4, tanggung jawab. Itu aja yang dipakai Bu pada waktu kegiatan kucing itu. Komunikasi antara kus dengan kuncinya. Nonton Bulika ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Monggo diaturi. Pak Edianto, monggo Pak Edianto. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah kegiatan kucing ini kan berarti guru dengan murid, gitu Pak, masalahnya. Nah, untuk kondisinya itu secara langsung, bertemu secara langsung atau secara daring ataupun ada hal lain, maksudnya kan kita harus buat skenario yang mana skenario itu harus disesuaikan. Itu maksudnya secara daring atau bertemu langsung gitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi begini Pak. Untuk kegiatan fasilitasi ini kan pendekatannya atau modelnya itu kan daring Bapak Ibu ya. Berarti pada waktu kegiatan besok itu juga daring. Jadi tidak usah Bapak Ibu tatap muka, nggak usah. Itu. Jadi nanti secara daring Bapak Ibu ya. Itu. Nanti saya coba. Oke. Untuk kasusnya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kasusnya kalau kasus 1 itu kutnya itu guru. Terus kuncinya itu insya Allah siswa itu. Kasus 2 juga begitu. Cuma yang kasus 3 Pak. Kutnya guru, terus kuncinya juga guru itu Pak. Itu yang kasus 3 itu. Itu. Nanti Bapak Ibu, ya, jadi modelnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Ya modelnya seperti ini. Insya Allah besok Bapak Ibu, saya siapkan Google Meet 4 kelompok Bapak Ibu ya. Jadi satu kelompok punya Gmeet sendiri, terus kelompok berikutnya Gmeet sendiri, sehingga nanti tidak terlalu banyak seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak terlalu banyak seperti ini. Jadi saya ambil contoh misalnya kelompok A punya Gmeet sendiri, kelompok B juga begitu, kelompok C juga begitu, kelompok D juga begitu. Jadi mohon nanti diaturlah Bapak Ibu ya masing-masing Gmeet itu ini. Nah itu nanti akan mengurangi tidak semakin larut malam Pak. Karena masing-masing Gmeet itu nanti kan akan bekerja Pak. Jadi kalau misalnya Gmeetnya satu seperti ini kan mungkin antrinya lama ya Pak. Salah-salah nanti jam 4 subuh katanya Pak Nur itu. Baru selesai itu. Sesi 2 yang besok itu. Karena pakai Gmeet cuma Gmeet 1 ya Pak. Jadi besok insya Allah saya siapkan 4 Gmeet karena kelompok kita 4 Bapak Ibu ya. Nanti masing-masing Gmeet itu insya Allah juga saya rekod Pak. Masing-masing Gmeet itu saya rekod Bapak Ibu, saya rekam ini. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, nanti rekaman itu saya kembalikan ke jenengan semua. Rekaman dari Gmeet itu nanti saya kembalikan ke jenengan semua. Saya minta tolong masing-masing kelompok untuk dipotong per individu Pak. Jadi kelompok A misalnya 3, silakan nanti rekaman itu saya kembalikan jenengan, silakan dipotong 3. Yang B juga begitu, karena 4 silakan dipotong 4, yang C 3, yang D 3 juga dipotong 3. Begitu G Pak Edianto G. G, jadi insya Allah lebih cepat Pak dari perkiraan. Ya untung ada pertanyaannya Pak Edianto barusan itu. Sehingga saya ingat untuk membuatkan bor. Untuk 4 kelompok, masing-masing kelompok nanti punya bor sendiri. Jadi di sini yang diutamakan adalah Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu berkegiatan kucing dan itu direkam gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi besok insya Allah tidak ada istilahnya kesempatan mengomentari kelompok satu dengan yang lain Pak. Tidak ada kesempatan mengomentari kelompok yang satu dengan yang lain karena kita nanti bekerja langsung melakukan kegiatan kucing direkam nanti Bapak Ibu ya. Itu kalau misalnya jenengan punya alat perekam juga ya nggak apa-apa Pak. Silakan nanti Jimet di kelompoknya jenengan direkam. Syukur-syukur kalau sudah dipotong 3 Bapak Ibu ya, silakan nanti hasil rekamannya di-share ke saya. Terus yang kedua, hasil rekamannya per individu loh Pak, bukan per kelompok, itu tolong diunggah di LMS karena permintaan LMS itu per individu, bukan per kelompok yang diunggah. Itu Pak Edianto nggih. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan, silakan ditutup kembali. Aduh, stop share-nya Pak Nur, ditutup Pak. Oke, ya, biar saya bisa melihat dengan jelas. Matur nuwun Pak Nur nggih. Duwe kanca-kanca pakar IT ini. Bapak Ibu saya lanjutkan Bapak Ibu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu ya. Saya coba membuka LMS Pak. Saya coba membuka LMS, saya tunjukkan LMS-nya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ini LMS-nya. Ya, langsung kena Pak Nur. Kira-kira dipakai Pak Nur duluan, ini langsung kena ini LMS-nya ya Pak Nur ya. Oke Pak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba buka LMS Pak. Inilah ruang kolaborasi sesi latihan itu Pak. Jadi perintahnya sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Ini perintahnya di sini. Tujuannya adalah agar kita teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dapat melatih keterampilan kucing dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek kucing model Tirta. Jadi kalau Bapak Ibu lupa dengan model Tirta, yaitulah urutannya yang ada di lembar observasi instrumen pengamatan itu Pak, yaitulah model Tirta. Seperti itu sintaknya. Ini Bapak Ibu, untuk sesi 1 itu sesi latihan, durasinya 1 jam, kerja kelompok Bapak Ibu ya. Artinya memang yang dikehendaki di sini adalah Bapak Ibu latihan sebagai kut, Bapak Ibu latihan sebagai kunci, dan Bapak Ibu latihan sebagai pengamat itu. Tapi biarlah besok saja mungkin Bapak Ibu berkelompok nanti membuat kegiatan itu, tapi jangan lupa direkam nanti Bapak Ibu. Ini kasus 1 Bapak Ibu, yang nanti akan dibagi per kelompok itu. Ini kalau misalnya di kelompok itu 3 orang ya enak wis langsung dibagi 3. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, tapi kalau kayak kelompok B, karena jumlah kelompoknya 4, silakan nanti teman-teman yang tidak kebagian 1, 2, 3, silakan milih di antara 1, 2, 3 ini, sehingga mungkin ada kasus 1, 2 orang, atau mungkin kasus 2, 2 orang, atau kasus 3, 2 orang. Ini Bapak Ibu ya, kasus 1 itu kutnya guru, kuncinya adalah murid. Ini Bapak Ibu. Ya, tadi mungkin yang disampaikan Pak Edianto kalau nggak salah. Kasus 2, kutnya guru, kuncinya murid Bapak Ibu. Kasus 3 adalah kutnya guru, kuncinya adalah rekan guru. Ini Bapak Ibu, silakan dianalisis ini. Dianalisis, nanti sesuaikan dengan model Tirta itu. Yang sintaknya ada di lembar observasi itu Bapak Ibu ya. Silakan. Ini permasalahan ini dianalisis. Nanti masukkan di sintaknya model Tirta.
kasus 2 juga begitu, kasus 3 juga begitu. Ini Bapak Ibu gambarannya ini. Ini Pak, gambarannya untuk sesi sesi latihan ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini misalnya ada 3 CGP Bapak Ibu. CGP 1 sebagai pengamat, CGP 2 sebagai coach, CGP 3 sebagai kunci. Ini Bapak Ibu ya. Gambarannya kayak beginilah alurnya itu. Ini. Nanti praktek 2 juga begitu. Putar Bapak Ibu ya. CGP 2 sebagai pengamat, CGP 3 sebagai coach, CGP 1 sebagai kunci. Praktek ketiga juga begitu. CGP 3 pengamat, CGP 1 coach, dan CGP 2 kunci. Ini cocok sekali gambaran ini kalau dalam satu kelompok itu tiga anggota Bapak Ibu ya, atau 3 orang ini. Ya inilah gambarannya seperti ini. Nah pada saat kegiatan ini secara individu CGP 2 ini sudah harus nanti teman-teman di kelompok harus menyiapkan rekamannya untuk kebutuhan CGP 2 ini. Praktek 2 juga begitu untuk kebutuhan CGP 3. Praktek ketiga juga begitu untuk kebutuhan CGP 1 sebagai coach. Ini Bapak Ibu ya, ini latihan. Ini pada saat latihan. Bagaimana pada saat praktek? Pada saat praktek tinggal ini dihilangkan Bapak Ibu. CGP 1 sebagai pengamat, CGP 2 pengamat, CGP 3 sebagai pengamat ini dihilangkan. Nanti tinggal CGP 2 dan CGP 3. Ini Bapak Ibu ya, nanti tinggal diatur bagaimana itu nanti. Enaknya bagaimana. Berarti kalau misalnya contohnya kelompok A, karena kelompok A itu 3 orang, Bapak Ibu ya, berarti di situ ada kegiatan ini. Ada coach 1, kunci 1. Ada coach 2, kunci 2. Ada coach 3, kunci 3. Itu prakteknya yang besok seperti itu, Bapak Ibu ya. Tapi yang maha penting mohon tidak lupa untuk merekam, Pak. Karena itu nanti kebutuhannya untuk unggah tugas di LMS. Ini yang untuk latihan Bapak Ibu ya. Saya coba buka lagi yang untuk praktek besok. Ini yang untuk praktek besok Bapak Ibu, ini. Jadi ada 2 sesi di ruang kolaborasi itu, sesi latihan dan sesi praktek. Ini Bapak Ibu, saya buka ini sesi prakteknya. Ini untuk besok sesi praktek Bapak Ibu. Tujuan khususnya sama. Ini. Nanti Bapak Ibu juga, ini durasinya Pak, 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran, tujuan pelajaran melatih keterampilan kucing dengan berbagai studi kasus, membentuk komunitas praktisi, dan melakukan praktek kucing tirta. Ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saya harapkan yang sudah ditentukan di model di sesi 1, di latihan itu tolong dibawa langsung ke sesi 2 Bapak Ibu. Jangan dirubah lagi. Nanti pas di sesi 2 akan diundi lagi. Yang semula Pak Nur mungkin kasusnya di latihan dapat kasus 1, di sesi 2 karena diundi lagi nanti dapat kasus 3 Kak. Nanti malah menghambat Bapak Ibu. Jadi nanti di sesi praktek atau sesi 2 itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu tinggal memoles saja, menyempurnakan saja, memperkuat saja gitu maksud saya. Jadi kalau memang di sesi latihan atau sesi 1 itu sudah dapat kasus 1, nanti tolong dilanjutkan di sesi 2. Jangan diundi lagi di sesi 2 Bapak Ibu, nanti jenengan akan banyak membuang waktu itu Bapak Ibu ya. Ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini Anda mempraktekkan kasus-kasus yang telah disediakan secara tatap maya bersama fasilitator. Pastikan Anda bersama kelompok telah berlatih mempraktekkan kasus-kasus tersebut sesuai dengan langkah-langkah dalam praktek kucing model tirta. Nah, pada sesi ini praktek yang dilakukan dalam kelompok Anda akan direkam dan untuk selanjutnya dikirimkan ke fasilitator. Hasil rekaman dapat diberi nama ini loh Bapak Ibu ya. Tolong nanti dikasih identitas ini, nama lengkap, terus CGP angkatan keberapa, berarti nama lengkap, terus angkatan 4 mungkin Bapak Ibu ya, sekolah asalnya, SD, SMP atau SMA atau SMK, ini contohnya, Sherly Puspitawati, CGP angkatan 1, SMA Asih, jadi nanti hasil rekamannya tolong dikasih identitas seperti ini Bapak Ibu ya, ini. Karena permintaannya LMS itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini Bapak Ibu, unggah hasil rekaman.
Ini kegiatan Bapak Ibu ketiga setelah Bapak Ibu melakukan praktek kucing itu, rekaman sudah dipegang oleh masing-masing DGP Bapak Ibu ya, maka tugas jenengan semuanya Bapak Ibu adalah mengunggah hasil rekaman. Silakan unggah hasil kelompok Anda pada pembelajaran ruang kolaborasi di sini. Hasil rekaman dapat diberi nama seperti yang saya sampaikan itu Bapak Ibu, ini hasil rekamannya. Silakan tahapan-tahapan ini nanti dilakukan Bapak Ibu ya. Tahapan-tahapan ini dilakukan. Ini. Dan insya Allah kalau sudah Bapak Ibu mengunggah semua, maka di sini akan muncul dikumpulkan 25. Karena kelas E itu insya Allah 13 apa 12 gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas F itu 12 insya Allah. Nanti di sini akan tertulis 25 gitu Pak. Perlu dinilai berapa? 25. Batas waktunya kapan? Rabu 6 April 2022. Ini saya ingatkan Bapak Ibu ya, walaupun di sini batas waktunya 6 April, saya harapkan Bapak Ibu, kalau memang sudah ada waktu, ya besok kan Jumat Bapak Ibu ya, silakan mungkin bisa dicicil itu nanti. Jangan nunggu 6 April Bu, Bapak, untuk menyelesaikan atau mengunggah tugas ini. Nanti saya yang keteteran Bapak Ibu, ini saya terus terang ini. Saya nanti yang keteteran, saya harus menunggu Bapak Ibu, sedangkan laporan sudah harus saya buat setelah tanggal 6 ini Bapak Ibu. Tanggal 7 saya harus membuat laporan ke PP43. Ini, kalau jenengan semuanya mengunggah 6 April, nah bisa dibayangkan Pak. Sedangkan unggahan itu kan harus saya lihat satu persatu hasil rekaman itu gitu loh Bapak Ibu ya. Ini, jadi mohon kerjasamanya, begitu ada waktu luang silakan cepat diunggah hasil rekaman itu. Bapak Ibu dalam sisi lain insya Allah puasa sudah mulai dekat, insya Allah bulan depan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah tidak disibukkan dengan urusan unggah-mengunggah itu Bapak Ibu. Ini. Ngoten Bapak Ibu, silakan mungkin ada pertanyaan dari LMS ini Bapak Ibu. Monggo kami aturi. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari LMS ini, kami persilahkan. Gimana Bapak Ibu, dari penjelasan LMS tadi mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan, monggo kami aturi. Sudah jam 20.52, insya Allah jam 9 nanti kita sama Pak. Malam Jumat polanya nggih Pak, nggih Pak Eko nggih. Hataman Quran dari Pak Eko. Malam Jumat virtual, waduh jadi. Monggo, ada sesuatu Bapak Ibu yang perlu disampaikan, monggo kami persilahkan. Oh iya lupa, saya punya kegiatan terakhir ya Pak. Wah ini, monggo Pak. Ini kalau memang tidak ada, Pak Raswo, Pak Nur, dan Bu Ratna Ningtyas persiapan untuk melakukan kegiatan kucing. Silakan Bapak Ibu sebagai pengamatnya. Ya Bapak Ibu ya, nanti apa namanya, mungkin skenarionya setelah Pak Raswo dan Pak Nur melakukan kegiatan kucing, nanti silakan Bu Ratna Ningtyas menyampaikan hasil pengamatannya dan siapkan juga mungkin lembar observasi nggih Bu Ratna nggih. Itu. Terus kesempatan kedua silakan nanti Bapak Ibu menanggapi bagaimana kegiatan kucing antara Pak Raswo dengan Pak Nur. Pripun Pak Raswo, sampun siap? Siapa? Pak Raswo. Oke, terus Pak Nur, pripun? Mana Pak Nur? Sebagai kucingnya, siap Pak Nur, nggih. Bu Ratna mana Bu Ratna? Nggih, Pak. Siap nggih Bu Ratna dengan lembar observasinya nggih Bu Ratna nggih? Nggih, siap. Baik, waktu sepenuhnya saya persilakan Pak Raswo dengan Pak Nur. Teman-teman yang lain mohon diamati dan mohon di mute sementara mic-nya selain teman kita bertiga. Silakan Pak Raswo. Kasusnya yang apa Pak Nur?
tak bacakan dulu kasusnya Pak G. Iya. Ya, ini ceritanya seorang guru sangat memahami jika Rina itu salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten, Pak. Namun, nampaknya Rina masih belum pede, belum percaya diri. Nah, bagaimana caranya coach untuk menggali potensi Rina ini, mengcoaching Rina ini? Rina sebagai saya, Pak. Berarti saya Rina, Pak. Saya sebagai ya. Rina. Oke. Oke, monggo, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum, Rina. Waalaikumsalam, Bapak. Apakah kamu tahu bahwa akan ada lomba, kemudian kamu sangat potensi sekali untuk dapat mengikuti lomba tersebut? Iya, Pak. Kemarin teman-teman banyak yang tanya juga, saya disuruh ditunjuk untuk mengikuti lomba, tapi saya belum pede, Pak. Saya nggak pede untuk mengikuti lomba tersebut, Pak. Kenapa? Karena dulu ceritanya ini, Pak. Dulu saya pernah ikut lomba pidato bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia saya gagal, Pak. Apalagi ini nanti bahasa Inggris, Pak. Saya takut, Pak. Oh, begitu. Jadi begini ya, semua manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian kepercayaan diri dalam hal ini yang sangat diperlukan. Jadi kamu tidak usah merasa bahwa kekurangan itu sebagai penghalang di mana kamu mempunyai kelebihan dalam lomba ini. Bagaimana menurut kamu? Masih belum pede, Pak. Gimana caranya, Pak, biar saya pede, Pak? Oh. Ya, kamu sekarang ini saja coba ketidakpedean kamu dari sisi apa atau dari segi apa, kemudian ketidakpedean kamu itu tutupi dengan apa yang menjadi kelebihan dari kamu. Mungkin dengan cara ya kamu sendiri yang bisa mengatasi permasalahan yang menimpa diri kamu selama ini. Saya sering gugup, Pak. Kalau di depan teman-teman atau di depan orang banyak. Apakah kamu pernah melakukan seolah-olah tampil di depan umum, katakanlah kamu bisa dengan bercermin atau bagaimana? Jadi belum, Pak. Iya, Pak. Nanti saya coba, Pak. Coba nanti saya tiap hari coba saya mau berlatih di depan cermin, kemudian nanti coba lagi di depan 1 orang, kemudian teman yang lain sampai 2 orang. Mudah-mudahan berhasil, Pak. Mohon bimbingannya, Pak, ya. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi dalam hal gugup ataupun rasa tidak percaya diri, jadi bisa diatasi dengan kelebihan yang kamu miliki, karena tidak semua teman-teman kamu memiliki kelebihan di bidang ini, dan kamu akan merasa bangga terhadap diri kamu sendiri, dan tentunya sekolah akan memberikan apresiasi yang lebih kepada kamu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Cukup ya? Cukup.
Cukup. Sambut Pak. Sambut Pak. Oh luar biasa. Kita beli aplaus Bapak untuk Pak Rasmo dan Ratna ini. Oke, luar biasa. Ini kelihatannya skenario-nya dadaan nih Pak. Pak Rasmo nggih, skenario-nya dadaan nggih Pak Rasmo nggih. Iya Pak. Iya. Tadi bingung. Ada skenario ya Pak Rasmo ya. Apa skenario? Apalagi besok pas Bapak Ibu disiapkan betul skenarionya seperti yang di model Tirta itu Pak, insya Allah akan lebih luar biasa. Amin. Saat ini sudah bagus Pak, insya Allah besok akan lebih luar biasa karena dipersiapkan dengan baik. Sekarang sudah dilatih ya Bapak Ibu ya, skenarionya juga akan disiapkan dengan baik. Besok insya Allah akan lebih luar biasa. Oke, monggo Bu Aprilia Ratnanitias dibacakan hasil pengamatannya Bu dari percakapan Pak Rasmo dengan Pak Nur. Monggo Bu Ratna. Matur nuwun Bapak, mohon izin teman-teman. Tadi percakapannya berlangsung sangat cepat sekali, jadi saya hanya bisa menangkap sedikit-sedikit. Berdasarkan dari lembar observasi yang tadi sudah di-share oleh Pak Zainal, yang pertama yaitu mengenai tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Tadi dari praktek, contoh praktek yang sudah dilakukan oleh Pak Raswo dan juga Pak Nur Rohudin, di sini coach tidak menyampaikan tujuannya. Jadi tadi ketika percakapan berlangsung, coach ini langsung to the point gitu, tidak ada basa-basi sama sekali, langsung ya tadi ya. Kemudian yang kedua, mengenai identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Raswo di sini mayoritas sudah bersifat terbuka, yang mana artinya pertanyaan yang diberikan oleh Pak Raswo ini tidak dijawab dengan ya atau tidak, tapi dijelaskan oleh coaching. Kemudian coaching-nya juga responnya cukup baik, cukup terbuka. Kemudian coach sendiri ketika coaching memberikan respon, coach memberikan umpan balik. Jadi komunikasinya berlangsung dua arah. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rencana aksi di sini sebenarnya coach sudah cukup mengarah pada pengambilan keputusan mandiri, bahkan saking mandirinya Pak Nur Rohudin sebagai coach di sini membuat solusi sendiri kayak tadi. Nanti saya akan latihan Pak untuk mengatasi masalah saya pertama dengan 1 orang dulu, dengan 2 orang dulu. Jadi solusinya benar-benar muncul dari coach sendiri walaupun dipancingnya hanya sedikit-sedikit. Yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Mengenai tanggung jawab ini, coach sendiri kurang memberikan pertanyaan kepada coach menurut saya tadi. Bahkan mungkin tidak disinggung sama sekali mengenai langkah-langkahnya nanti apa saja, itu tidak disinggung, hanya berupa penguatan-penguatan saja. Saya rasa itu yang bisa saya simpulkan dari contoh yang sudah dilakukan oleh Pak Raswo dengan Pak Nur Rohudin. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Aprilia Ratnanitias. Jadi gambarannya pada sesi 1 ya seperti itu gitu loh Bapak Ibu. Gambarannya seperti yang diperagakan oleh Pak Raswo, Pak Nur, dan Bu Ratnanitias. Jadi gambarannya seperti itu pada sesi 1 ini. Gambaran latihan ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu di kelompoknya masing-masing Bapak untuk tetap merekam Mbak. Untuk merekam. Silakan rekamannya itu jadi 1 nggak apa-apa, tapi tetap nanti saya ambil contoh begini ya Bapak Ibu ya. Misalnya kelompoknya Pak Raspo, Pak Nur, dan Bu Ratna. Misalnya ini. Jadi Pak Raspo jadi ikut, Pak Nur sebagai kuncinya,
nanti Pak Nur sebagai kuncinya, Bu Ratna sebagai Pak Nur sebagai kut, Bu Ratna sebagai kuncinya, Bu Ratna sebagai sebagai kut, nanti Pak Raswo sebagai kuncinya. Ini. Dan di sini ada pengamat nanti Pak. Masing-masing nanti yang tidak jadi kut dan jadi kunci itu jadi pengamat. Itulah kegiatan dan peran pada sesi 1 ini Pak, pada sesi latihan. Silakan direkam. Rekamannya boleh secara keseluruhan. Keseluruhan itu maksudnya kunci 1, kunci 2, kunci 3 itu jadi 1 Pak. Atau dipisah, dipotong Pak. Pak Raspo rekamannya sendiri, Pak Nur sendiri, Bu Ratna juga sendiri. Silakan pada sesi latihan seperti itu. Jadi gambarannya kayak begitu Bapak Ibu di dalam sesi latihan itu. Insya Allah tidak ada kesulitan. Monggo mungkin ada komentar tentang kegiatan coaching yang dilakukan oleh grupnya Pak Raspo, Pak Nur dan Bu Ratna ini dari rekan-rekan semuanya. Monggo dipersilakan. Ditanggapi Bapak Ibu ya. Ini. Monggo. Gak apa-apa Bapak Ibu. Gak apa-apa. Walaupun Pak Raspo ditanggapi, Pak Nur ditanggapi. Memang ini belajar, konsep belajar bersama kayak begini Pak. Sinau bareng ngeten niki Bapak Ibu nggih. Ini. Dan kita semua harus berbesar hati. Masukan itu dalam rangka penyempurnaan kan Bapak Ibu ya. Tidak untuk melecehkan, apalagi membuli Pak. Tidak seperti itu. Sinau bareng itu. Kan dalam rangka untuk menyempurnakan kan gitu Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang di luar Bu Ratna yang mau menanggapi tentang kegiatan coachingnya 3 serangkai tadi itu Bapak Ibu. Monggo diaturi. Bu Suwardi, monggo Bu Suwardi. Kok kelihatannya sudah akan keluar pikiran luar biasanya ini. Silakan Bu Suwardi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak. Saya yang pertama ucapkan terima kasih dulu. Latihan dalam sesi 1 yang sangat singkat ini memberi inspirasi kepada kita. Memang guru penggerak luar biasa. Memberi inspirasi untuk kegiatan kita besok. Walaupun Pak Raswo, untuk Pak Nur, untuk Mbak April, terima kasih. Terus ini kemudian walaupun sesingkat ini terasa mengalir Pak, terasa ada yang gambaran untuk besok sesi 2 kita itu Pak. Itu saja pengamatan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti IT, monggo Bu Siti IT. Silakan Bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu monggo nggak apa-apa Bapak Ibu ya untuk memberikan masukan. Silakan. Monggo Bu Siti IT dulu. Bu Siti IT dibuka mic-nya dulu. Kita maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Raswo, kemudian sama Bapak Dorohdin, kemudian sama Ibu April sudah sangat luar biasa sekali. Dalam suasana dadakan pun bisa jadi. Hanya sedikit masukan ya Bapak. Sesuai dengan coach itu tadi di Bapak Raswo ngapunten kayak masih ada semacam konseling gitu loh Pak. Jadi ada ada penyelesaian permasalahan seperti itu. Kemudian di kuncinya itu kurang dalam sebenarnya yang ini yang saya tangkap ya Bapak, nanti barangkali salah, nanti mau diluruskan. Kunci itu hanya memancing ya Pak, hanya memancing, kemudian nanti kuncinya itu yang menjelaskan, kemudian yang
sampai dia itu mempunyai inspirasi sendiri. Jadi tidak di ini sama si coachnya gitu loh, tidak diberi solusi alternatif, hanya dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tirta tersebut, maksudnya seperti itu. Mohon diluruskan barangkali persepsi saya salah. Kemudian itu saja, hanya sebuah masukan. Mohon maaf kepada Bapak Raswo dan Bapak Nurohodin. Tetapi dengan adanya praktek langsung tadi membuat saya tahu langkah apa yang besok harus dimulai seperti itu, bahwa yang namanya dadakan itu sangat luar biasa, dan saya juga aplaus buat ketiga teman saya tersebut. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bu Siti Aiti. Ini Pak Raswo raise hand. Monggo Pak Raswo. Ya, terima kasih atas waktunya, juga kepada Bu Siti Aiti ya, masukan yang bagus. Sepengetahuan saya yang namanya praktek kucing ini seorang coach ya. Jadi hanya istilahnya yang pertama tahu ada temuan permasalahan. Kemudian ketika istilahnya berkomunikasi dengan objek yang bisa dikatakan objek, dalam hal ini namanya guru dengan murid. Jadi mungkin ayat daripada coach sendiri hanya istilahnya memancing ya, memancing. Dalam hal ini inilah mungkin perbedaan antara praktek kucing dengan istilahnya kegiatan ataupun praktek seseorang sebagai praktek konseling ya, praktek konseling. Jadi persepsi argumentasi persepsi mungkin dengan terus argumentasi dan juga kunci daripada pemecahan masalah ada di kucing itu sendiri. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bapak atas penjelasannya. Oke, makasih Pak Raswo, makasih juga Bu Siti Aiti. Mungkin satu lagi Pak, sebelum kita akhiri ya Pak, karena sudah juga jam 21.11 ini. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu? Pak Nuruddin, monggo Pak Nur. Ya Pak, ini langsung saja untuk mengidentifikasi tirtanya itu Pak. Mengidentifikasi tirta. Tadi langkah-langkah tadi yang termasuk T atau tujuan itu yang seperti apa, kemudian identifikasinya tadi kata-katanya muncul yang seperti apa, kemudian rencana aksinya yang seperti apa, terus pengambilan tanggung jawab yang seperti apa itu Pak. Oke. Sampun Pak. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk mengetahui sintak atau urutan dari model theta, silakan Bapak Ibu lihat di lembar observasi itu Bapak Ibu ya. Saya bacakan lagi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari kucing itu apa Pak? Itu tujuannya. Yang kedua identifikasi. Identifikasi di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Terus yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Kita ambil contoh kasus 1 saja ya Bapak Ibu. Kita coba kita implementasikan di Tirta ini Bapak Ibu. Kasus 1 tujuan. Ini. Tujuannya apa kira-kira kasus 1 ini Bapak Ibu ya? Tujuannya adalah kalau kita lihat bersama di kasus 1, tujuannya adalah dalam rangka membangun kepercayaan diri siswa. Itu kan Bapak Ibu ya, tujuannya dalam rangka membangun kepercayaan diri siswa untuk
ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu Pak. Ini saya mengamati dari kasus 1. Silakan nanti kasus 2, 3 silakan Bapak Ibu nanti dianalisa sendiri. Terus yang kedua identifikasi. Di sini identifikasi ada memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Tadi sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Raspo itu. Identifikasi ini Pak. Jadi di sini pertanyaan itu mengarah pada potensi yang dimiliki oleh siswa yang tidak punya kepercayaan diri yang bagus, Bapak Ibu ya, dalam rangka mempersiapkan siswa ini untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris ini. Silakan digali melalui beberapa pertanyaan untuk menggali potensi yang ada pada diri kunci. Nanti sudah disampaikan. Tidak semua loh ya, siswa itu punya kemampuan bahasa Inggris, kamu itu luar biasa bahasa Inggrisnya. Gitu. Salah satu itu kan Bapak Ibu ya, untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka itu. Nah, kira-kira kamu belajar bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris itu mulai umur berapa ya, kelas berapa ya? Nah, itu bisa Bapak Ibu ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mengarah untuk menggali potensi diri dari kunci itu Pak. Terus yang ketiga, dan masih banyak pertanyaan lain ya Pak Nur ya. Itu nanti ini saja salah satu saja Pak. Ini. Oke Pak. Oke. Secara singkat saja Pak Nur. Rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Permasalahannya apa Pak Nur kira-kira? Kan permasalahan PD ya Pak Nur, kepercayaan diri kan Pak. Ini. Permasalahannya adalah permasalahan kepercayaan diri yang rendah pada diri siswa itu. Ini Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan atau umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi sudah disampaikan dengan baik juga sama Pak Rasmo. Ini apa yang membuat kamu kok kelihatannya minder gitu untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris itu? Ini Bapak Ibu ya. Ini kan dalam rangka mengarah ke permasalahan Pak. Apa yang membuat kamu minder untuk ikut pidato bahasa Inggris? Dia akan menjelaskan kan Bapak Ibu ya. Ini dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang arahnya adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahannya Pak. Betul sekali memang diharapkan Bapak Ibu ya. Coach itu adalah memberikan pertanyaan itu kan pancingan Pak dalam rangka mengeksplor potensinya. Terus yang kedua dalam rangka dia sendiri untuk bisa mengambil opsi dalam menyelesaikan permasalahannya seperti yang disampaikan Bu Siti IT tadi itu. Ini kita coach itu hanya memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pancingan. Pancingan dalam rangka apa? Menggali potensinya mereka. Yang kedua, mengeksplor potensinya mereka. Ini Bapak Ibu ya, itu. Terus yang berikutnya, yang keempat, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi nanti pada saat di 3 ini Pak, ini insya Allah ini sudah muncul nanti. Pendapatnya kunci tadi itu sudah muncul. Oh ya Pak, saya siap sekarang. Nah itu Pak ya. Saya siap untuk ikut pidato bahasa Inggris. Saya punya kemampuan. Itu Pak ya. Itu akan muncul kalimat-kalimat seperti itu Pak Nur G. Ini di rencana aksi itu. Nah, di tahapan keempat, ini kan dalam rangka membangun komitmen Pak. Artinya begini, kalau memang sudah ada opsi dari kunci, ya Bapak Ibu ya, dia ikut pidato bahasa Inggris, kepercayaan dirinya sudah luar biasa, maka dia harus dikunci Pak istilahnya. Dikunci dalam bentuk dia harus punya komitmen. Komitmennya apa? Dia punya kepercayaan diri luar biasa. Jangan sampai goyah lagi gitu loh Bapak Ibu ya. Jangan sampai goyah lagi. Nanti pas ada lomba lagi, nanti alasannya sama. Saya tidak punya kepercayaan diri Pak. Karena ini kok tingkatannya provinsi nih. Kalau kemarin kabupaten, saya masih bisa Pak. Ini tingkat provinsi loh Pak. Itu harus dikunci oleh coach-nya nanti itu. Sehingga dia punya komitmen di mana saja dia tidak ada masalah dengan kepercayaan diri untuk selalu ikut lomba itu loh Pak. Ini dalam bentuk apa? Tetap coach-nya dalam bentuk pancingan itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sementara itu Pak Nur secara sederhana Pak. Nanti silakan jenengan menganalisa lagi kasus-kasus itu Bapak Ibu ya sesuai dengan
bagian kasusnya, kasus 1, kasus 2, kasus 3, nanti panduannya ya pakai itu Bapak Ibu ya, sintaknya apa tirta itu Pak. Sudah itu aja, secara sederhana itu aja Pak panduannya itu Bapak Ibu ya. Pokoknya prinsipnya bahwa opsi jalan keluar itu muncul dari kuncinya Pak, bukan muncul dari kutnya. Kut itu hanya sekedar memberikan apa pemantik lah bahasanya kalau dalam LMS ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mengeksplor potensi. Ya Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan dalam rangka memperkuat keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh kuncinya tadi itu Pak. Ini jika kita tidak terjebak pada sistem konselor Pak, konselor di ruang BK itu Pak. Karena memang permasalahannya lain, modelnya lain. Konselor dengan coach itu berbeda Bapak Ibu ya. Ini. Mungkin begitu Pak Nur ya, mudah-mudahan bisa diterima Pak. Nanti silakan dianalisa lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu insya Allah setelah menganalisa akan bisa mengimplementasikan itu Pak. Model Tirta itu dengan lebih lengkap, lebih baik begitu Pak. Tuh. Mungkin ada lagi Pak. Yang terakhir mungkin Pak Rasmo. Yang terakhir. Sudah jam 21.20. Terima kasih Pak. Cuma ini aja mau tanya, mungkin ini kaitan antara materi ya. Oke Pak. Ini dalam kasus ataupun ada temuan katakanlah di sekolah yaitu objeknya siswa, kan sudah ada atau guru sudah melaksanakan daripada praktek restitusi Pak. Oke. Ini dengan praktek kucing itu seperti apa Pak? Maksudnya apa hubungannya lah, atau apakah dua-duanya harus dilaksanakan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Begini Bapak Ibu ya. Kucing ini adalah salah satu pendekatan, salah satu model di dalam komunikasi Pak. Ini. Jadi di dalam ilmu komunikasi salah satu pendekatan di dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya pendekatan kucing gitu Pak. Ini. Jadi bagaimana dengan kegiatan restitusi yang ada di sekolah itu Bapak Ibu ya. Semuanya kan dalam rangka untuk memperkuat restitusi itu sendiri Bapak Ibu ya. Kalau kita urut dari atas itu di koneksi antar materi ya Bapak Ibu ya. Memang 31, 3.2, 3.3 itu kan saling berkaitan Pak. Ini jangankan dengan 2.1, 2.2, 2.3 itu saling berkaitan. Juga berkaitan sekali dengan 1.1 sampai 1.4 itu Pak. Itu. Ini makanya di dalam alur merdeka itu kan ada yang namanya ada yang namanya koneksi antar materi. Modul 1, 2, 3 itu saling berkaitan sekali Bapak Ibu, saling memperkuat begitu Bapak Ibu. Jadi kucing ini adalah salah satu pendekatan di dalam komunikasi Pak Raspo. Selain kucing, ada pendekatan yang lain yang tadi itu yang disampaikan Bu Siti IT itu yang dilakukan oleh teman-teman guru BK itu. Itu juga pendekatan komunikasi itu loh Pak. Ini. Masing-masing pendekatan itu punya cara dan strategi yang berbeda. Kalau konselor itu, teman-teman guru BK, itu kan selain memberikan pertanyaan, kan memberikan solusi secara langsung kepada siswa mungkin yang bermasalah. Tetapi kalau di kucing ini Bapak Ibu ya, kita kut itu, guru itu hanya sebagai sebagai itu loh Pak, mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat gitu loh Bapak Ibu ya, mengeksplor kemampuan, potensi yang ada di dalam diri siswa dengan melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan begitu Pak Raspo ya. Diharapkan nanti solusi dan opsinya, jalan keluarnya akan muncul dari diri siswa itu sendiri sebagai kuncinya itu Pak, muncul ini Pak. Itu bedanya antara konselor dengan coach itu Pak Raspo ya. Hanya sebagai salah satu bentuk pendekatan Pak. Dan masih banyak bentuk pendekatan yang lain dalam komunikasi Pak. Selain kucing, selain konselor itu Pak, masih banyak pendekatan-pendekatan yang lain di dalam komunikasi. Mungkin sementara itu nggih Pak Rasmo nggih. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jam 21.23. Ini Bapak Ibu ya, sudah larut malam ini. Pak Eko wis ndelok jam terus Pak Eko. Pak Jayadali nggak ngerti yo. Saya itu seharian di sekolah Pak, belum istirahat sama sekali.
Oke, mohon maaf juga ya Pak Eko. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengingatkan kembali untuk yang besok Bapak Ibu ya. Untuk yang besok dan yang sekarang, tolong yang sekarang sekali lagi direkam Pak. Silakan kegiatannya besok nggak apa-apa. Direkam per CGP. Itu ya Pak, pada saat CGP menjadi coach, tolong direkam. Yang kegiatan sesi 1 ini. Terus yang kedua untuk besok Bapak Ibu ya, sama dengan yang sesi 1 sebetulnya. Cuma kalau sesi 1 ini kan ada pengamat, kalau besok itu nggak usah pengamat Pak. Jadi cukup kegiatan antara coach dengan kuncinya besok. Mohon nanti juga direkam besok Bapak Ibu ya. Ini, jadi pada kesimpulannya tiap-tiap CGP Bapak Ibu ya punya rekaman sendiri-sendiri, bukan rekaman kelompok. Sekali lagi bukan rekaman kelompok gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bu Tuti punya rekaman sendiri, Pak Edi punya rekaman, Pak Eko, Bu Siti, Pak Nur, Pak Raswo, Bu April punya rekaman sendiri. Gitu. Nah, rekaman itu dikasih identitas seperti yang diinginkan LMS Bapak Ibu ya. Nanti mohon di-share di LMS yang sudah disiapkan itu. Begitu ke Bapak Ibu ke? Cekap Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan ke Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah besok ketemu lagi di jam 19.30 Pak. Besok jam 19.30 memang sengaja kelas E saya taruh di malam hari Pak. Karena kalau ke siang hari nggak bisa istirahat gitu. Sehingga saya balik Pak. Yang tadi siang hari kelas F Pak. Gitu. Karena kelas F sering di jam 19.30. Sekarang 19.30 miliknya kelas E. Sampai besok miliknya kelas E ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat walafiat, diparingi sehat. Bagi yang belum fit kayak Bu Lika segera diparingi sehat Bapak Ibu. Juga keluarga diparingi sehat semuanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan program guru penggerak ini Bapak Ibu bisa selesaikan sampai akhir. Cuma sampai Agustus loh Bapak Ibu. Agustus loh tinggal beberapa hari kok. Agustus itu. Berani mengawali, berani mengakhiri. Jangan putus di tengah jalan. Jadi apalagi nanti Bapak Ibu punya prospek yang luar biasa. Agustus insya Allah Bapak Ibu punya sertifikat nanti, sertifikat sebagai guru penggerak. Silakan itu disimpan dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang mau jadi pemimpin-pemimpin di sekolah, itu nilai yang luar biasa Pak. Karena tidak semua teman-teman guru kita itu punya sertifikat guru penggerak Pak. Itu prasyarat utama ya Bapak Ibu ya pada saat Bapak Ibu ingin jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah. Ini Pak, jangan disia-siakan. Kesempatan itu tidak ada 2 kali loh Pak. Kesempatan itu 1 kali. Ini Bapak Ibu ya, kesempatan 1 kali. Loh Pak, saya nggak kepingin jadi kepala sekolah kok. Ya sudah disimpan saja. Buat pengajuan dupak ya Pak Nur ya. Daftar usulan kenaikan pangkat loh Pak. Jamnya tinggi loh Pak. Salah-salah sampai bisa dapat 3 atau 4 nanti. Unsur utama lagi kalau di dupak Pak. Gitu. Dapat 3 atau 4 karena jamnya tinggi. Bayangkan 6 bulan loh Pak. 6 bulan, 9 bulan. Berapa jam nanti hitungannya ini Bapak Ibu ya. Gak mesti setiap orang punya seperti ini loh Pak. Wangel loh Pak. Boleh diklat kayak begini loh Bapak Ibu ya. Gitu. Jamnya sangat tinggi dan itu masuk unsur utama. Gitu. Dan mohon silakan nanti dikembangkan Pak. Itu profesi Bapak Ibu dikembangkan. Jangan disia-siakan kalau wayang naik pangkat Bapak Ibu ya. Ini sudah kerjakan secara objektif, lakukan apa adanya, PTK buat sendiri, jangan nyuruh tukang jahit, jurnal buat sendiri, jangan nyuruh tukang jahit, Bapak Ibu ya, karena guru-guru penggerak ini luar biasa. Tinggal mau atau tidak gitu loh Bapak Ibu ya. Teman-teman guru penggerak ini untuk menulis, membuat PTK, membuat PTS atau membuat, nah gitu. Kalau kemampuannya saya nggak meragukan, Bapak Ibu ya. Gitu. Yang terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu telah mengganggu waktu Bapak Ibu istirahat. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.